Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clemencia Nirmala Abur. Saya bersekolah di SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng, kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Selamat menyaksikan. Pertama, hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan yang terjadi dengan melewati batas-batas ketatanegaraan dalam bersifat global. Terdapat faktor internal dan eksternal yang membuat sebuah negara menjalin hubungan internasional. Asas-asas hubungan internasional menurut Resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970 diantaranya asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas persamaan harkat, dan asas keterbukaan. Sarana hubungan internasional meliputi diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer. Indonesia menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam membangun hubungan dengan negara lain untuk diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama bagi kepentingan pembangunan di segala bidang serta melaksanakan ketertiban dunia. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian antara subjek umum internasional yang menimbulkan kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Selanjutnya adalah Korps Perwakilan Diplomatik. Korps Perwakilan Diplomatik merupakan organisasi yang berkaitan dengan segala macam misi diplomatik yang terdiri dari anggota suatu negara yang berada di negara lain. Korps konsuler merupakan perwakilan dari luar negeri yang dimana memiliki tugas untuk membina hubungan dengan negara lain yang sifatnya non-politik serta memiliki wilayah sendiri di dalam sebuah negara tempatnya bertugas. Jadi, korps konsuler ini berbeda dari korps perwakilan diplomatik. Pada awal kemerdekaan, akibat dari adanya Perang Dunia II, dunia dikuasai oleh dua kelompok adidaya, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia bersikap netral, tidak memihak ke salah satu kelompok adidaya dan menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif. Indonesia ikut bergabung dalam beberapa organisasi internasional, salah satunya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat menjadi PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang berdiri pada 24 Oktober 1945 menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Saat ini memiliki sekitar 193 anggota. Dalam mempertahankan kemerdekaan, Indonesia merasakan adanya peran PBB. Yang kedua, ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang berdiri pada 8 Agustus 1967 dengan latar belakang terbentuknya ialah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Indonesia memegang peran penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah Gerakan Non-Blok atau GNB. Indonesia berperan dalam GNB sejak Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga menerapkan politik bebas aktif dan tidak memihak. Contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. 1. Negara Indonesia menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Meskipun pada tanggal 7 Januari 1965 pernah keluar dari PBB karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, pada 28 September 1966, Indonesia bergabung kembali dengan PBB. Yang kedua, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 hingga melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga, aktif sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB tahun 1961.
Bahkan tahun 1992 pada Konferensi Negara Non-Blok di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB dan dapat meregakan ketegangan di antara Blok Barat dan Blok Timur. 4. Secara langsung terlibat dengan misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan cara mengirimkan pasukan Garuda ke negara konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan lain sebagainya. Tahun 2007, Indonesia berhasil ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta menjadi salah satu pendiri ASEAN. 5. Ikut serta ke dalam pesta olahraga internasional. 6. Aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan juga Kerjasama Ekonomi Asia Afrika atau APEC. 7. Menyelenggarakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan berbagai negara dengan ditandai adanya pertukaran perwakilan diplomatik. Hingga kini, Indonesia telah melakukan kerjasama bilateral dengan 162 negara. Jumlah kontingen Garuda yang dikirim ke luar negeri. Indonesia mengirim kontingen Garuda atau KONGA ke negara lain dengan jumlah yang berbeda-beda. KONGA 1 berjumlah 559, KONGA 2 berjumlah 1074 personil atau pasukan, KONGA 3 berjumlah 3457 pasukan, KONGA keempat berjumlah 294 pasukan, dan jumlah ini terus berubah seiring dengan dikirimnya KONGA yang ke-30. KONGA ini sebagai salah satu bentuk peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Kesimpulan yang dapat diambil, Indonesia menjalin berbagai hubungan dan kerjasama dengan negara lain, mulai dari hubungan internasional, perjanjian internasional, perwakilan diplomatik, hingga turut adil ke dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, hingga GNB. Salah satunya dengan mengirim pasukan kontingen Garuda ke berbagai negara. Sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.